Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan memasuki materi matematika yang terakhir, yaitu bab sudut. Ibu rasa kalian sudah paham dan sudah mengenal apa yang dimaksud dengan sudut, cara menggunakan sudut, dan alat pengukur sudutnya ya, yaitu busur derajat. Karena pada bab segi banyak kita sudah mulai menggunakan busur derajat untuk mengukur sudut. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan sudut? Kapankah kalian menyebutkan bahwa gambar tersebut memiliki sudut dan gambar tersebut tidak memiliki sudut? Untuk mengetahui mana yang memiliki sudut dan yang tidak bersudut, kalian harus tahu pengertian dari sudut itu sendiri. Ya, berdasarkan asal katanya, sudut ini disebut sebagai suatu daerah atau wilayah yang dibatasi oleh dua buah sinar garis ya. Berdasarkan pengertiannya, secara teori, sudut ini adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah garis. Jadi ketika ada dua garis yang saling bertemu, maka daerah tersebut dinamakan sebagai sudut, atau ibu lebih sering menyebutnya bahwa sudut ini adalah titik pertemuan. Ya, bisa juga kalian mengatakan sudut ini adalah titik pertemuan, atau boleh juga titik potong antara dua buah garis. Dua buah sinar garis. Sinar garis itu garis yang tidak terbatas ya, yang salah satu ujungnya itu ada tanda panah, jadi masih bisa diperpanjang. Sebenarnya mau sinar garis ataupun garis sama aja, dua-duanya akan membentuk sudut, asalkan baik sinar garis ataupun ruas garisnya ini harus terdiri atas dua buah dan saling bertemu atau saling memotong satu sama lain ya. Contohnya seperti apa? Contohnya ini ada sinar garis ke satu, kemudian ini ada sinar garis kedua ya, kita kasih nama ini 1 dan 2. Nah, ketika terdapat dua buah sinar garis yang saling bertemu mereka dan saling berpotongan juga boleh, maka akan membentuk suatu daerah yang dinamakan sebagai sudut. Mana nih daerahnya? Nah, ini. Jadi sudut itu adalah suatu titik pertemuan dua buah sinar garis. Sinar garis yang ini dengan sinar garis yang ini akan membentuk wilayah yang disebut sebagai sudut. Ini adalah daerah sudutnya. Apakah tidak hanya satu? Dari gambar ini justru akan menghasilkan 4 buah sudut yang berbeda. Sudut pertama atau A, ibu kasih nama. Kemudian ada wilayah lain atau titik temu lain yang berasal dari dua buah sinar garis, dinamakan dengan sudut B. Kemudian yang sini, arah yang atas juga sama. Ini membentuk suatu sudut C. Dan yang arah kiri pun sama, membentuk suatu sudut D. Nah, berarti dari gambar ini terdapat 4 buah sudut yang berbeda. Ya, ada 4 buah titik atau daerah pertemuan dari dua buah sinar garis. Ya. Atau contoh lain. Ini misalkan sinar 1. Kemudian sinar kedua. Nah, meskipun dua buah sinar garis ini tidak saling berpotongan, tetapi tetap dua buah sinar garis ini memiliki suatu titik pertemuan. Mana titik pertemuannya? Ini. Dan titik pertemuan ini akan menghasilkan daerahnya, yaitu daerah sudut yang sebelah sini. Nah, inilah yang disebut sebagai sudutnya ya. Ini disebut sebagai titik sudutnya ya. Jadi kalian sudah mulai paham ya, suatu sudut dikatakan ketika dia merupakan wilayah atau daerah titik pertemuan antara dua buah sinar garis. Nah, beda halnya misalkan dengan ini. Ini ada sinar garis ke 1,
Kemudian ini ada sinar garis kedua. Apakah ini bisa dinamakan sebagai sudut? Meskipun sinar garisnya ada 2 buah, tapi kedua sinar garis ini tidak saling berpotongan dan tidak saling bertemu. Sehingga apa? Sehingga tidak menghasilkan suatu titik atau daerah pertemuan, sehingga pada gambar ini tidak memiliki sudut. Sedangkan kedua gambar ini memiliki sudut karena ada titik pertemuan atau titik perpotongan 2 buah sinar garisnya. Ya, jadi kalian bisa bedakan ya, mana gambar yang memiliki sudut, mana yang tidak. Pokoknya kalau yang memiliki harus ada titiknya, titik pertemuannya. Kalau si garisnya terpisah masing-masing, maka tidak akan membentuk sudut. Oke, sekarang lanjut ke penamaan sudut. Sudut memiliki bagian-bagian atau komponen-komponen. Kita buat saja sudut yang sederhana dulu ya. Ini sinar garis ke-1, sinar garis kedua. Pasti ini adalah sudutnya. Nah, kita beri nama titik A, titik B, dan titik C. Ya. Sudut biasanya diberi nama dengan simbol huruf kapital A, B, C. Ya. Dan posisi titik sudut itu harus berada di tengah. Jadi sudut ini bisa kalian beri nama sudut A, B, C, atau boleh juga dari arah C, C, B, A. Pokoknya yang menempati posisi sebagai titik pertemuan itu harus berada di tengah. Atau gimana kalau dibalik? Misalkan, gimana kalau namanya itu O, P, Q, maka penamaannya itu jangan sampai POQ. Enggak, kalian boleh menamainya dengan sudut OPQ atau sudut QPO. Yang penting wilayah titik pertemuannya harus berada di tengah ya dalam penamaan sudut ini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke ABC ya. Terus mana bagian-bagian sudut? Nah, pasti kalian di sini sudah tahu bahwa si B itu kenapa di tengah, karena dia berperan sebagai titik sudut. Ya, jadi titik sudut itu harus berada di tengah ketika penamaan sudut. Dan wilayah yang Ibu arsir ini adalah daerah sudutnya, atau yang sering kita lakukan pengukuran berapa derajat adalah daerah yang diarsir ini sebenarnya. Si daerah sudut. Dan sedangkan garis BC atau garis CB ini disebut sebagai kaki sudut. Jadi sudut itu memiliki kaki. Kakinya ada berapa? Biasanya ada 2. Yang datar ke bawah dan satu lagi yang memuncak ke atas ya. Ini juga sama kaki sudut. Jadi ada 3 komponen penting dalam sudut, yaitu 2 buah kaki sudut, 1 titik sudut, dan daerah sudut. Bagaimana kalau bentuknya misalkan seperti ini? Sama. Ya. Garis yang pertama ini disebut kaki sudut, garis yang kedua juga disebut kaki sudut, yang titik ini disebut titik sudut, dan kalian arsirlah sebuah daerah sudutnya. Ya, sama saja. Mau seperti apapun bentuk sudutnya, tetap komponennya kaki sudut, titik sudut, dan juga daerah sudut. Penamaan sudut. Misalkan ada buah sinar garis membentuk titik yang berpotongan. Ini K, L, M, N, dan yang tengah adalah O. Ya. Dari gambar ini kita tahu bahwa akan membentuk 4 buah sudut, yaitu sudut antara K dengan L, si ruas garisnya, sudut antara M dengan N, sudut antara L dengan M, dan sudut antara K dengan N. Ya. Lalu bagaimana kita menamainya? Kita mulai satu persatu. Sudut pertama
ini kita beri nama sebagai sudut KOL. Pakai lambang sudut ya, KOL. Ingat, karena titik sudutnya adalah titik O, maka si O ini harus berada di tengah-tengah, diapit oleh dua buah sinar garisnya, ya, K dan L. Kemudian, sudut yang kedua, karena dia berasal dari garis L dan M, maka kita beri nama sebagai sudut LOM. Atau bisa juga sudut MOL. Yang penting O-nya harus di tengah. Kemudian sudut yang ketiga, karena berasal dari ruas garis M dan N, maka kita beri nama sebagai sudut MON. Atau bisa juga sudut NOM. Bebas ya, mau dari kanan atau dari kirinya, yang penting titik sudut di tengah. Dan yang terakhir, ini dinamakan sebagai sudut KON atau NOK juga boleh. Ya. Jadi sebenarnya penamaan sudut ini sangat-sangat simpel. Apapun dari sudut pandangnya, boleh dari kanan atau dari kiri arahnya, yang penting titik sudut selalu di tengah. Itu adalah cara menamai sudut. Oke, untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan dulu mengenai cara menentukan sudut atau bukan dan cara penamaan sudut. Untuk lebih jelasnya mengenai macam-macam sudut dan cara pengukuran sudut akan dibahas pada minggu selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.